Kemudian perintah syahadat di dalam Rasulullah SAW yang saya kemukakan tadi, bahwa Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat. Ini adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu yang ketiga, adakah perintah rukun Islam yang ketiga tentang zakat, tentang sholat? Rukun yang kedua tentang sholat, rukun ketiga tentang zakat, ada nggak kira-kira dalam Quran? Ada. Itu mudah saja dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah. Insyaallah. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Padahal aku tidak perintahkan kepadamu, wahai Muhammad, kecuali untuk menyembahku Allah, mukhlishina, untuk memurnikan ketaatan, lahudin, dalam beragama, yang hunafa, yang lurus. Perintahnya wa yuqimus salata wa yutuz zakah, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa zalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Ada perintahnya. Ada perintahnya, bukan dalam hadis aja. Hadis itu memetel satu persatu menjadi dua, dua menjadi tiga, itu. Jadi dalam Al-Quran itu semua udah komplit semua. Udah komplit semua. Lalu yang keempat, perintah mengerjakan puasa, ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Kamu kalau mengaku, wahai siapa sih namanya, Muhammad Kace, kalau kamu mengaku kamu adalah seorang dulunya ustadz, kamu ngerti perintah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Itu perintahnya. Lu kalau tolol jangan tolol amat. Lu kalau begok jangan begok-begok amat. Lu sangka orang percaya dengan ucapan lu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya gua cuma mengingatkan lu aja. Sebenarnya nggak ada tujuan lain sebenarnya. Cuma mengingatkan umat Islam bahwa ucapan yang lu statementkan itu, yang lu keluarkan itu salah. Biar supaya umat Islam jangan terpropaganda, jangan terprovokasi dengan ucapan lu yang menyesatkan, itu saja. Kepada lu agar lu segera berpikir, lu bertaubat. Kalau lu yakin dengan Injil, lu menjadi penginjil yang taat, niscaya lu gak akan melukai hati umat Islam. Gua yakin 100%. Kalau lu penginjil yang baik, lu gak akan melukai hati umat Islam dengan mengupas kitab-kitab orang, padahal di ajaran lu gak ada. Di ajaran orang lu propaganda begini, tujuannya kata meluruskan PA lu. Berpikir, Masya Allah, ini maaf nih, maaf, gue bukan propaganda, gue bukan mau ngajakin berantem lu, bukan. Tujuan gue mau meluruskan umat-umat Islam bahwa pendapat lu jelas-jelas salah. Masya Allah, maaf gue kalau ngomong dari kelepasan. Memang intinya seperti itu. Kemudian ada nggak perintah haji dalam Al-Quran? Perintah haji dalam Al-Quran kira-kira ada nggak? Lu kira itu karangan tadi, karangan saya Imam Nawawi. Perintah haji itu ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi
sabila. Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah. Ya, dalam kalimat hiju ini ada yang membaca hajju, dan ada pula hiju sebagai masdar atau kata benda dari hajja dengan makna menyengaja. Lalu sebagai badalnya dari manusia itu sendiri adalah manistata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya, yaitu ke Baitullah, yang oleh Nabi ditafsirkan dengan adanya pembekalan dan kendaraan menurut riwayat Hakim. Lagi dan lagi bagi yang sanggup. Syariat Islam, rukun Islam ini ada dua ketentuan. Ada yang sama sekali orang pasti akan sanggup, nggak boleh ditinggalkan. Tapi ada yang ada ketentuan yang orang nggak bisa sanggup juga, seperti berzakat dan pergi haji. Orang nggak kuat berzakat, dia jadi mustahik, penerima zakat. Orang yang nggak berhaji, nggak mampu. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nih lo mau ucapin kalimat begini aja berecetan gue lihat. La yukallifullahu nafsan, la yukallifun nafsan, la yukallifun nafsan, innallaha la yukallifun nafsan usaha. Masya Allah. Ngaku ustaz, ngaku kiai, ya Allah ya Rabbi. Nggak begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh wajarin sama lu. Gua ajarin sama lu tuh, biar lu paham. Mana ada ustaz model kayak begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, sampai sebegitunya. Astagfirullahaladzim. Ada perintahnya. Kemudian perintah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, lu ngucapin, lu bilang nih, saya Imam Nawawi mengada-ngada, mencatat sendiri, lu ngucapin kalimat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 79, lu bilang fawailul laji, pala lu fawailul lillazi, ada nih bagi itu, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah min indillahi liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Baca Quran yang benar, makharijul hurufnya belajar. Sama ulama ngaku kiai berecetan. maaf gue mau ngungkapin aja begitu. Lu kayaknya keterlaluan sih nyuruh orang bertobat. Gak lah, ulama kiai haji UAS lu suruh bertobat, wahya walon lu suruh bertobat. Mereka udah jalan yang lurus, lu yang mesti bertobat. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Ya Allah ya Karim. Lu bilang fawailul lil ladzina, tapi lu membacanya fawailul ladzina. Fawailul ladzina dari mana lu dapat? Fawailul lil ladzina, fawailul maka celakaanlah lil ladzina bagi orang-orang yang yaktubuna, yang mencabut alkitab, yaitu dengan kitab. Yang dimaksud alkitab di sini dalam tafsir Jalalain adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mencatat tentang merubah-rubah ciri Nabi Muhammad SAW, merubah tentang hukum-hukum rajam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dikatakan mereka akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Kenapa? Karena mereka menjual daripada agamanya dengan harga yang sedikit. Yastaruna bihi tsamanan qalila. Insyaallah. Dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi
liyastarahu bihi samanan qalila, maka kecelakaanlah bagi orang yang bersalah, yaitu orang-orang menulis Alkitab, golongan orang-orang Yahudi dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah, min indillah, ini dari Allah, dari sisi Allah. Di alasan itu biasanya orang-orang Yahudi terdahulu. Ente asal goblok sih kalau ngomong, bikin orang naik darah ucapan ente. Enggak digorok aja umat Islam masih bagus ente, masya Allah. Banyak bertobat. Jangan, kalau mau yakini, ya kitab kita aja lah, kita yakini kitab kita. Walaupun berseberangan itu perbedaan. Walaupun berseberangan itu perbedaan. Kitab saya mengatakan A, kitab ente mengatakan B, kan berbeda. Tapi walaupun memang kadang-kadang ada perasaan, gue ketuaan satu, lu ketuaan lebih dari tiga kan soalnya, tapi itu perbedaan, kita harus toleransi. Tapi kalau lu nyebrang dengan ketauhidan dan keyakinan umat Islam, mempropaganda, itu bahaya. Bahaya. Itu bisa memicu keributan daripada umat Islam. Untungnya alhamdulillah ya, lu sampai ini masih selamat Allah. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan lu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lu masuk Islam kembali. Gue sih nggak berharap, sebab Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Ya. Lalu fawailul lahum bima kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, maka kecelakaan besar bagi mereka dengan yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar bagi mereka akibat daripada yang mereka kerjakan. Itu biar bersadar ya umat Islam. Sekali lagi ya saya pesankan, saya mohon maaf kepada anda ya, itu saudara Muhammad KC kalau ngomong saya rada frontal, karena kadang-kadang saya kepancing juga emosinya. Cuman hati saya nggak niat punya apa-apa, sebetulnya ingin meluruskan daripada akidah yang ente grogotin dengan statement ente yang menyesatkan umat Islam, agar umat Islam itu terprovokasi akidahnya semakin kuat. Tujuannya seperti itu aja sebenarnya. Masalahnya ini yang paling sakral, rukun Islam, ente goyang-goyang kan gitu. Lagi-lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan ente diberikan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga keluarga kita, diri kita dari kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.